Stefania saya tahu. Jangan kemarin pas masuk ke Inggris, saya juga bentuknya seperti ini. Tapi HP-nya kayak terlalu banyak pun juga kasihan. Nah, sama kayak kita. Untuk geografi, mapel geografi, saya tidak akan memberikan buku panduan apapun tidak. Jadi jenengan bisa download apapun, ya, di download sendiri bisa atau baca sepintas pakai YouTube juga ada. Terus ruang guru ada. Jenengan dari kantor sudah dapat untuk verbal konsennya, Bu? Sudah terima kuotanya? Belum. Kuota dari kementerian sudah dapat? Belum. Nah, belum juga. Nah, ini Belum. pakai di rumah saya pun awal pakai WiFi apa kuota? Kuota, Bu. Kuota. Bu Silvania pakai WiFi apa kuota? Kuota. Kuota juga. Nah, jadi ini berarti bebannya banyak juga ya. Nah, itu. Nanti kita bisa pakai, mungkin saya bisa pakai WhatsApp atau pakai Zoom. Dari Zoom ini saya batasi hanya mungkin 30 menit, jadi tidak terlalu banyak menyerap kuota. Jadi bisa langsung jadi di saya. Ya. Tapi untuk pertemuan pertama, saya tidak akan memberikan tugas apapun. Saya hanya menjelaskan untuk pertemuan pertama ini pakai materi yang pertama, bisa jenengan lihat. Ya. Ini kelihatan? Pakai HP semua atau pakai laptop? Ada yang pakai laptop? Pakai HP, Bu, semua. Atau pakai HP? Kelihatan? Kelihatan. Oh, ini pun. Nah. Ini daftar isinya, terus bab pertama yang kita pelajari untuk kelas 3 itu adalah wilayah dan perwilayahan dalam konsep tata ruang. Ini yang pertama kita bahas. Kalau kita membahas perwilayahan konsep tata ruang, nah apa yang kita konsepnya dapat mengetahui perbedaan konsep wilayah dan perwilayahan dengan tempat. Nah, konsep tersebut nanti tata ruang itu menjadi teori pusat pertumbuhan Anda atas penjelasannya, keterkaitannya tata ruang dan pusat pertumbuhan. Nah, sebelum saya ini kan, Ina sudah mendengar kata kalimat pusat pertumbuhan di Indonesia. Itu kira-kira di negara mana? Kota mana? Pusat pertumbuhan. Kota mana kalau kita? Mana? Nah. Pusatnya ini mana? Ini wilayah. Terus formal. Formanya bentuknya lahan, iklim, tanah, dan vegetasi. Terus menjadi apa fungsinya? Difungsikan lagi jadi perpindahan jaringan dan titik pusat. Tata ruang wilayah, wujud struktur ruang dan pola disusun secara nasional, regional, dan lokal. Penataan ruang ini terdiri atas proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Manfaat tata ruang itu dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Monitoringnya dan evaluasi kalau sudah dimanfaatkan, dibentuk, dimanfaatkan, dan dimonitoring. Apa ini? Untuk memantau
mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan ruang, serta mengevaluasi kegiatan pemanfaatan yang telah dilakukan. Pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan itu adalah perubahan potensinya tanah dan tujuan. Ini hanya saya sepintas dulu aja, nanti kita balik lagi kok. Teori pusat pertumbuhan, teorinya itu ada 3. Teori polarisasi ekonomi, yaitu pasar sebagai pusat pertumbuhan dan menjadi daya tarik masyarakat beraktivitas ekonomi. Nah, itu menggunakan konsep pusat atau pinggiran. Terus, teori kutub pertumbuhan itu adalah pusat pelayanan yang dimiliki suatu tempat dengan kekuatan sentripetal. Ini kutub pertumbuhan ditandai dengan munculnya industri skala besar. Teori tempat sentral, kalau biasanya bilang tempat sentral itu adalah pusatnya. Itu pusat pertumbuhan didasarkan atas lokasi dan pola persebaran pemukiman dalam ruang kristal. Nah, pusat pelayanan lebih optimum dengan membentuk jaringan heksagonal. Nah, ini faktor penentu pusat pertumbuhan. Itu apa yang pertama? Sumber daya alam. Terus yang kedua, sumber daya manusia. Terus topografi wilayah. Dan keempat, fasilitas penunjang untuk penentuan pusatnya. Nah, pengaruhnya bagaimana pengaruhnya? Pemusatan sumber daya manusia berpengaruh terhadap pusat pertumbuhan untuk menarik banyak tenaga kerja. Jadi mereka tenaga kerjanya banyak. Nah, perkembangan ekonomi. Perekonomian di pusat pertumbuhan terus meningkat. Nah, terus perubahan sosial budaya itu berpengaruh pada akulturasi budaya. Informasi antar daerah semakin meningkat, ya. Perencanaan dan permasalahan tata ruang di Indonesia. Yang pertama, penataan ruang berdasarkan sistemnya. Sistemnya dibagi menjadi sistem wilayah dan internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan itu adalah kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, penataan ruang berdasarkan wilayah administratif itu termasuk penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Nah, masalahnya ini dalam penerapan tata ruang di Indonesia apa? Pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif. Itu mereka belum efektif. Bikin-bikin tapi tidak maksimal. Terus, lembaga penyelenggara penataan ruang belum efektif. Hasil lembaganya itu belum efektif. Sistem informasi penunjang pembangunan belum optimum. Kesenjangan antar wilayah di Indonesia, potensi konflik pemanfaatan ruang. Masih banyak yang konfliknya. Untuk sekarang. Wilayah. Sebelumnya itu, ada yang sudah paham masalah wilayah? Apa sih artinya wilayah itu? Wilayah apa? Wilayah. Ada yang tahu masalah wilayah? Wilayah artinya apa sih? Wilayah? Ada yang tahu masalah wilayah?
wilayah dan perwilayahan. Ayo, Mbak. Bu Silvania, pemahamannya beliau wilayah itu apa? Wilayah artinya ayo Bunia. Itu sebuah daerah. Nggak tahu, Bu. Pak Narto, ayo Pak Narto, ayo Bu. Wilayah artinya apa? Yang sering Bu, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Apa? Bu Silvania. Sebuah daerah yang dikuasai sebuah daerah. Wilayah bisa dijadikan sumber daerah. Sebuah daerah yang dikuasai dari sebuah kedaulatan. Gitu, Bu. Ya, itu susah bakalan Ibu. Ayo, ada lagi? Wilayah bisa dikatakan sebagai sebuah negara dibatasi oleh lautan atau daratan. Di sana, kalau arti wilayah sendiri itu adalah daerah kekuasaan atau pemerintahan pengawasan, ya. Dan wilayah itu maksudnya adalah sama. Wilayah. Kalau berdasarkan kamus, wilayah daerah bisa kekuasaan, pemerintahan, pengawasan. Kalau lingkungan daerah termasuk provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, kalau wilayah administratif, kerja perangkat pemerintah pusat mengerjakan tugas pemerintahan umum di daerah. Ya, wilayah yang ada dalam batas antar suatu kantor pos kerja itu adalah daerah yang menjadi kekuasaan. Apa kelihatan? Jaringannya error, Bu. Jaringannya error, nggak apa-apa, sebentar. Tapi dana gitu. Ajari, Mbak. Nggak kelihatan? Di saya juga nggak kelihatan. Apa muka saya kelihatan? Semuanya kelihatan. Yang jaringan error di saya atau Kelihatan. Kelihatan, Ibu. Punya saya kelihatan. Sabar Pak, kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. Sharing juga kok, ya. Tapi Ibu kelihatan. Ya sudah, berarti saya kalau dengar suara saya Jelas. oh ya sudah, berarti dengarkan seperti radio gitu aja. Nah, ini daerah kekuasaan pemerintah pengawasannya kalau wilayahnya bisa seperti ini. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, daerah kekuasaan, gitu. Terus
Ini bisa dibaca kalau ada waktu. Kalau sudah dapat dari kuota pemerintah, itu bisa diganti baca di ruang bisa juga. Nah, ini. Nah, saya sharekan. Ini kelihatan? Materi saya kelihatan? Kalau gini ya? Kelihatan? Bisa dibaca bunyi ya? Bisa. Perencanaan tata ruang dan juga wilayah. Timbul masalah? Nah, atas dasar kebutuhan tempat tinggal penduduk, jarang lahan pertanian yang subur berupa fungsinya menjadi pemukiman atau perumahan. Nah, kamu tahu perencanaan tata ruang dan wilayah yang buruk menjadi salah satu penyebabnya. Dan penerapan tata ruang wilayah ini yang baik di Indonesia itu punya banyak masalah. Yang pertama masalahnya apa? Nah, ini saya pakai sedikit dari ruang guru. Belum semua daerah di Indonesia mempunyai rencana tata ruang wilayah atau RTRW, mempunyai rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan RT/RW nasional. Pemerintah kurang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan tata ruang di masa yang akan datang. Jadi pemerintahnya belum juga antisipasi, mereka bangun-bangun aja, tidak diimbangi dengan efeknya. Tidak adanya ketegasan hukum bagi orang yang melanggar tata ruang, dan perencanaan tata ruang selalu disebutkan dengan rencana pengembangan. Perencanaan tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. Nah, terjadinya konflik kepentingan antar sektor serta seperti pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan prasarana. Ini yang masalah tata ruang di Indonesia. Ya. Tidak adanya ketegasan bagi seorang yang melanggar tata ruang. Ini sudah ada contohnya. Dilarang menanam memanfaatkan tanpa seizin wali kota. Karena papan ini pun tidak mempan. Kita kurang 10 menit lagi sudah off ya. Setiap orang yang melakukan penyimpangan itu jarang mendapatkan sanksi. Akibatnya penyimpanan penggunaan tata ruang dianggap biasa dan tidak punya apa-apa. Ini adalah masalah dari tata ruang perkotaan, tata ruang dan wilayah yang perkotaan. Main petak dulu. Perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan. Nah, ini berakibat kesimpang-siuran karena seharusnya perencanaan tata ruang merupakan acuan dari rencana pembangunan. Ya. Ini perencanaan tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. Nah, ini lagi musim ini. Yes. Jangan ditiru. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa stabilitas politik di Indonesia masih kurang baik. Nah, banyak pengambilan kebijakan, keputusan memutuskan atau mengeluarkan kebijakan yang tidak objektif. Terutama dalam bidang tata ruang, seharusnya perencanaan tata ruang mengacu objektivitas karakteristis wilayah bukan dari kebijakan politik. Nah, mereka sembunyi-sembunyi biasanya. Nah, belum mempunyai RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Nah, bingung mereka. Ini sudah selesai. Nah, itu adalah sepintas dari permasalahan tata ruang kota dan perencanaan ruang. Permasalahan tata kota dan perencanaan ruang.
Jadi kita nanti bisa bahas di PowerPoint-nya ini. Wilayah dan perwilayahan, daerah dan konsepnya. Itu pakai apa saja yang tadi? Berarti paham ya? Pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan itu harus sesuai dengan apa? Konsep wilayah dan perwilayahan harus sesuai dengan, kalau bingung juga? Masih bingung? Nah, harus sesuai nih. Kalau mau buat wilayah, formalnya lu bentuk lahan, iklim, tanah, vegetasi alam harus sesuai dengan keinginan, dalam artian tujuan dari dibuatnya wilayah. Kalau wilayah ibaratnya lahan, kalau sekarang banyak pemukiman, itu hutan dijadikan alih fungsi. Itu harus sesuai dulu, dihitung dulu. Ini ada efeknya apa tidak? Tidak hanya bangun di situ tapi berefek yang lain. Contoh, kalau di sini kita ambil contoh desa, kalau di Kepanjen dekatnya stadion. Dulu itu adalah lahan sawah. Nah, sekarang itu dijadikan lahan perkotaan. Lahan mungkin itu area blok office. Blok office-nya di situ. Nah, rencana pengembangan sekarang yang rumor terjadi akan dijadikan jalan tol. Nah, ini pengembangannya dengan saat ini, dengan berikut ini perencanaannya saya kira tidak sesuai. Kenapa? Kenapa tidak dari dulunya harus kalau memang terjadi pengembangan jalan tol. Kalau lewat jalan tol Kedungperangan, jangan tahu stadion Kanjuruhan? Nah, itu sudah boleh. Nah, rencananya di situ akan diadakan jalan tol. Nanti tembusannya jalur tol Malang sampai mungkin ke Blitar arahnya, tapi pernah jalan-jalan sampai Karangkates atau Sumber Pucung? Jatikerto tahu? Nah, Tahu? nanti jalur tolnya lewat situ. Nah, kemungkinan itu masih perencanaan, dan saya lihat satu jadi apa? Itu nanti berapa tata kotanya, wilayah konsep tata ruangnya mungkin akan berubah lagi dengan mindsetnya di awal. Terus yang Kanjuruhan itu mau dijadikan alun-alunnya ada di situ. Konsep, nah itu bagaimana? Apakah tidak ada efek? Nah, yang dulunya sawah itu mesti saya analisis mungkin akan terjadi, bukan saya sultan ya, karena tidak ada penyerapan air atau apa, alih fungsi, makin air semakin banjir mungkin. Itu alih fungsinya gitu. Saya efeknya gitu. Nah, ini nanti bisa banjir. Nah, sini aja di wilayah Kepanjen sekarang sudah banyak yang banjir. Gitu. Itu harus dipikirkan. Wilayah perwilayah seperti ini itu harus disesuaikan bentuk lahan, iklim, dan tanah vegetasi alamnya. Harus sesuai. Perpindahan jaringan digunakan untuk apa? Perpindahan jaringan dan titik pusat. Ini harus dipikirkan. Berarti dampaknya. Ya. Nah, konsepnya pembangunan wilayahnya kalau mau dijadikan Kepanjen sebagai pusat pertumbuhan. Sudah sesuai apa tidak, itu harus dipikirkan dari RT RW-nya itu. Ya, ini tadi tata ruang maksudnya apa, itu ada wujud ruangnya, manfaatnya harus di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sekian, dari sini ada pertanyaan? Kita ini ada mengetahui teori pusat pertumbuhan itu apa, teori polarisasi ekonomi, yaitu pasar. Terus teori kutub pertumbuhan, pusat pelayan dimiliki tempat dari sentripetal.
Ada lagi? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri sekarang. Ada pertanyaan? Tidak, insya Allah. Tidak ada? Nggak ada. Tidak ada. Karena kita saya belajar hemat, jenengan saya juga hemat, pelajaran sudah sampai. Kita lanjut minggu depan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Semangat. Oke.